Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Nur Aisyah dengan NIM 2107216111745 akan membuat video UAS pembelajaran berbasis lingkungan. Saya dari offering PP3 mengenai metode dan model pembelajaran abad 21. Yang pertama, mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran sendiri adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu model pembelajaran itu berisi sketsa umum pembelajaran yang nantinya akan diturunkan dalam aktivitas-aktivitas spesifik dalam bentuk metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya membahas mengenai pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 sendiri merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang semakin cepat. Pembelajaran ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat sukses di abad 21 ini. Untuk abad 21 ini, sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking dan problem solving. Yang ketiga yaitu berkomunikasi atau communication, dan terakhir yang keempat yaitu kolaborasi atau collaboration atau yang biasa disebut dengan 4C. Jadi untuk tujuan dari pendidikan abad 21 ini adalah mendorong peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan abad 21 yang penting dan berguna bagi mereka agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang semakin tahun juga akan semakin cepat. Yang pertama yaitu project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak project based learning. Yang pertama yaitu ada seperti yang ada di gambar, yaitu pengenalan masalah. Berupa pertanyaan, guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, melaksanakan dan monitoring proyek. Yang kelima, menguji hasil atau presentasi proyek. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Jadi dari seluruh kegiatan ini juga akan melibatkan guru sebagai fasilitator dan juga murid sebagai subjek yang akan melakukan sebuah proyek itu. Untuk contoh kegiatan pembelajaran dalam project based learning, langkah-langkah yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, guru dapat memberikan motivasi kepada siswa dengan menunjukkan berita-berita, contohnya mengenai dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok akan membuat proyek penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Yang keempat, siswa dapat melakukan studi literatur, observasi, atau wawancara untuk mengumpulkan data. Yang selanjutnya yaitu siswa menganalisis data dan membuat kesimpulan, dan yang terakhir siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil penelitiannya kepada kelas. Yang kedua yaitu problem based learning atau PBL, yaitu model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan sasaran yaitu peserta didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa itu diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sekaligus diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu mengenai sintaks problem based learning yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Bentuk kegiatan yang dapat diberikan yaitu menjelaskan dan memotivasi, menjelaskan tujuan dan perlengkapan. Yang pada tahap kedua yaitu mengorganisasi siswa. Bentuk kegiatan yang dapat diberikan
yaitu mendefinisikan masalah dan mengorganisasi tugas belajar. Tahap ketiga yaitu mengenai membimbing penyelidikan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mendorong untuk mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Bentuk kegiatan yang dapat diberikan guru yaitu dapat membimbing siswa, mengembangkan dan membuat laporan hasil karya mereka. Yang tahapan terakhir yaitu tahapan kelima yaitu mengenai menganalisis dan evaluasi masalah. Bentuk kegiatan yang dapat diberikan yaitu evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses mereka yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran problem based learning, di mana guru dapat memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada siswa dengan menunjukkan video misal mengenai bencana alam di suatu wilayah. Kemudian guru akan memberikan sebuah masalah kepada siswanya, mungkin dengan memberikan pertanyaan. Mungkin yang pertama, bagaimana cara mengurangi risiko bencana banjir di daerahmu? Atau mungkin bagaimana cara meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi. Kemudian guru dapat membentuk siswa bekerja secara kelompok maupun individu. Kemudian siswa akan melakukan studi literatur, observasi, wawancara untuk mengumpulkan data. Kemudian siswa akan membuat rencana mengenai itu. Kemudian siswa akan terakhir mempresentasikan hasil yang didapatkan di depan kelas. Yang ketiga yaitu pembelajaran inquiry based learning. Jadi pembelajaran ini adalah sebuah model pembelajaran yang mengutamakan perolehan pengetahuan melalui proses pengamatan, penyelidikan, dan penyelesaian masalah oleh individu secara mandiri. Inquiry based learning menuntut peserta didik untuk terlibat langsung dengan fenomena dan kasus kehidupan nyata tanpa membekali mereka dengan teori tetap. Jadi peserta didik dituntut untuk menghasilkan aturan dan teori pemandu berdasarkan pengamatan mereka terhadap kasus dan fenomena nyata tersebut. Yang ketiga yaitu pembelajaran inquiry based learning. Jadi pembelajaran tersebut adalah sebuah model pembelajaran yang mengutamakan perolehan pengetahuan melalui proses pengamatan, penyelidikan, dan penyelesaian masalah oleh individu secara mandiri. Inquiry based learning ini juga menuntut peserta didik untuk terlibat langsung dengan fenomena dan kasus kehidupan nyata tanpa membekali mereka dengan teori tetap. Peserta didik juga dituntut untuk menghasilkan aturan dan teori pemandu berdasarkan pengamatan mereka terhadap kasus dan fenomena nyata tersebut. Jadi untuk peran guru sendiri dalam pembelajaran inquiry based learning ini adalah sebagai motivator dan juga fasilitator dalam membimbing peserta didik dalam melaksanakan upaya memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan atau diajukan. Jadi dalam inquiry based learning ini biasa disebut dengan proses mencari dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai sintaks atau langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning yang berawal dari ini orientasi, kemudian merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Yang keempat yaitu pembelajaran discovery based learning, yaitu pembelajaran yang merupakan berbasis inquiry dan termasuk berbasis konstruktivis. Jadi pembelajaran ini yang ditemukan oleh seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Jadi dalam pembelajaran discovery learning ini, peserta didik dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai dasar mengembangkan pengetahuan baru yang akan diperoleh. Peserta didik kemudian akan membuat hipotesis dan melakukan pengumpulan data serta pembuktian melalui kegiatan pengamatan, percobaan, atau manipulasi objek sebelum mereka mengambil keputusan dan sebelum akhirnya mereka menemukan kebenaran akan teori. Dalam pengaplikasikan metode discovery learning, guru dapat berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Berbalik dengan inquiry, pembelajaran ini yaitu merupakan pembelajaran berbasis penemuan. Jika inquiry merupakan proses pembelajaran mencari, kegiatan pembelajaran mencari, sedangkan discovery ini merupakan kegiatan pembelajaran penemuan.
Jadi dua model ini akan berkesinambungan karena setelah inquiry biasanya guru akan melanjutkan dengan discovery ini. Selanjutnya yaitu mengenai sintaks dan langkah-langkah discovery based learning. Jadi yang pertama yaitu ada pemberian rangsangan atau simulation, yang kedua ada penguatan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection, yang keempat ada pengolahan data atau data processing, yang selanjutnya yaitu ada pembuktian atau verification, dan yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan atau generalization. Jadi dapat disimpulkan dari keempat model pembelajaran yang saya telah sebutkan, yang pertama ada project based learning, yang kedua ada problem based learning, yang ketiga ada inquiry, dan yang keempat ada discovery. Jadi guru dapat memanfaatkan model pembelajaran tersebut sesuai dengan keinginan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk contoh pembelajaran inquiry dan discovery ini merupakan suatu berkesinambungan. Jadi inquiry merupakan suatu proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang dalam kegiatannya siswa dituntut untuk mencari. Kemudian guru biasanya akan melanjutkan dengan pembelajaran model discovery, yaitu menemukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.